metodologi penelitian, dan yang terakhir 7 sistematika penulisan. Di sini latar belakangnya kebudayaan dan adat istiadat serta warisan leluhur. Kebudayaan, adat istiadat serta kerajinan warisan leluhur di era modern ini terancam punah. Sebagaimana yang terjadi pada satu kerajinan tangan kain tenun gadot khas Desa Nunuk Baru. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Kerajinan ini menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Dan pada kenyataannya bahwa kerajinan tangan ini sering dimaksudkan sebagai karya yang dihasilkan karena skill atau keterampilan seseorang. Salah satunya tenun gadot yang ada di Kabupaten Majalengka. Tenun gadot ini sendiri adalah tenun tradisional khas Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja. Tenun warisan leluhur Maja ini sudah berumur 300 tahun. Kerajinan tenun gadot menunjukkan bahwa tenun mempunyai keistimewaan tenun tertentu yang membuatnya senantiasa dilestarikan. Tenun gadot menjadi kebanggaan dari Desa Nunuk Baru. Produk yang dihasilkan dari tenun ini adalah pakaian, kain karembong atau selendang, syal, dan kain kapan. Proses produksi dari kerajinan tenun ini cukup panjang. Alat yang digunakan oleh pengrajin sangatlah sederhana, masih menggunakan alat tenun tradisional. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya kain tenun hampir hilang dikarenakan kebiasaan masyarakat yang cenderung menyukai kain modern yang berasal dari luar. Masyarakat sendiri pun, terutama generasi muda, kurang akan kesadaran dan kepeduliannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan tradisional. Di era globalisasi sekarang ini, kain tenun tradisi hasil Indonesia seiring perkembangannya telah mengalami pergeseran di berbagai sisi. Banyak produk-produk asing yang lebih menguasai dan memegang peranan pasar dari produk lokal, sehingga dapat mempengaruhi secara drastis gaya hidup masyarakat lokal. Permasalahan yang sering kali ditemui yaitu adanya keterbatasan, tidak adanya layanan akses online yang resmi dan khusus untuk transaksi jual beli produk atau periklanannya, dan keterbatasan akses jalan yang kurang kondusif sehingga yang memesan produk kesulitan yang mengharuskan mengunjungi langsung ke lokasi. Dikarenakan sebelum adanya sistem e-commerce, penyebaran informasi tentang produk yang dipasarkan sebelumnya di dalam daerah sendiri. Untuk mempermudah dalam penyajian informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat waktu, serta dapat diakses dari mana saja, pemanfaatan teknologi informasi berbasis web ini sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan penjualan produk sebelumnya yang kurang efektif menjadi lebih efektif dan mendapatkan profit karena lebih hemat biaya dan sangat cocok dengan zaman sekarang yang perkembangan teknologinya sangat canggih sehingga sangat dibutuhkan dalam memasarkan produknya. E-commerce merupakan e-commerce mengubah hampir semua fungsi sistem area bisnis dan setiap kegiatannya, mulai dari transaksi jual belinya sampai periklanannya. Dengan lahirnya e-commerce ini memudahkan konsumen untuk dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke tempat. Pengertian e-commerce itu sendiri menurut Louden pada tahun 1998, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik dan oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis e-commerce. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan perdagangan perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari e-commerce adalah sebagai bentuk transaksi perdagangan atau peniagaan barang atau jasa, trade of good and service dengan menggunakan media elektronik. Selanjutnya, poin yang kedua, identifikasi masalah.
Yang identifikasi masalah ini sendiri ada 2 poin. Yang pertama, penyebaran informasi tentang produk yang dipasarkan sebelumnya di dalam daerah sendiri yang menjualnya pun masih bersifat manual yang mengharuskan pelanggan mengunjungi langsung ke toko atau ke lokasi. Yang kedua, tidak adanya layanan akses online yang resmi dan khusus untuk memesankan produk atau sekedar mencari informasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ini juga ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan tentang penjualan kain tenun gadot baru. Yang kedua, bagaimana implementasi sistem informasi penjualan online pada kain tenun gadot dengan menggunakan e-commerce. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, ini maksudnya penyediaan informasi penjualan meliputi informasi jenis produk dengan fasilitas informasi pemesanan. Yang kedua, proses pemesanan barang ditampilkan pada website hanya sampai dengan proses pembayaran yang harus dilakukan konsumen. Yang ketiga, metode yang digunakan pada perancangan ini adalah metode RUP. Tujuan dan manfaat. Tujuan di sini ada 2 poin. Yang pertama, dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang produk yang ditawarkan. Yang kedua, untuk mempermudah pelanggan dalam proses pemesanan suatu produk. Manfaat yang pertama, meningkatkan pemasaran, penjualan, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, memudahkan konsumen untuk dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke tempat. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini ada 2 poin, itu metodologi pengumpulan data dan metodologi pengembangan sistem. Yang pertama, pengumpulan data. Di sini ada metode observasi. Metode observasi yaitu dengan mengamati dan atau meninjau secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi yang berkaitan dengan rancang bangun e-commerce kain tenun gadot. Metode literatur yaitu metode dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal maupun situs internet. Yang kedua, pengembangan sistem. Di sini saya menggunakan metode RUP yaitu Rational Organized Process. Di sini yang pertama ada inception. Pada tahap ini pengembangan mendefinisikan batasan kegiatan, melakukan analisis kebutuhan user dan melakukan perancangan awal perangkat lunak, mencangkup analisis sistem existing, perumusan sistem target, penentuan arsitektur global target, identifikasi kebutuhan, perumusan persyaratan atau perumusan kebutuhan pengujian atau level unit integrasi sistem performance, fungsionalisasi, keamanan, dan lain-lain. Pemodelan dengan UML dan pembuatan dokumentasi. Yang kedua, elaborasi. Pada tahap ini dilakukan perancangan perangkat lunak melalui dari menspesifikasikan fitur perangkat lunak hingga perilisan prototipe versi beta dari perangkat lunak. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup pembuatan desainer arsitektur subsistem, desain komponen sistem, desain format data, desain database, desain antarmuka tampilan, desain peta aliran tampilan, penentuan desain pattern yang digunakan, pemodelan diagram UML, dan pembuatan dokumentasi. Yang ketiga, construction. Merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi pada tahap awal konstruksi, dan ada baik dilakukan pemeriksaan ulang hasil analisis dan desain, terutama desain pada domain perilaku dan domain struktural. Yang keempat, transisi, instalasi, development, dan sosialisasi perangkat lunak dilakukan pada tahap ini. Merupakan tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi ke konsumen. Selanjutnya, sudah Pak.
Sudah? Oh, yang terakhir sistematika penulisan. Di sini ada 5 bab. Yang pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua, landasan teori. Bab landasan teori membahas tentang teori-teori dasar yang mendukung terhadap perancangan dan penggunaan aplikasi yang dibuat. Yang ketiga, metode penelitian. Pada bab metode penelitian membahas tentang metode penelitian yang digunakan, serta bagaimana menganalisis sistem yang akan dibuat dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Bab hasil penelitian dan pembahasan ini membahas mengenai bagaimana hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan. Yang kelima, kesimpulan. Bab implementasi ini menjelaskan hasil akhir dari penelitian, di mana bab-bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sesi kedua adalah tentang seputar tanya jawab atau pengujian atau lebih ke arah diskusi gitu ya Bu. Ya. Saya persilahkan kepada Ibu Depi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Saya langsung aja. Leli, ini judulnya kan Rancang Bangun E-commerce ya. Iya, Bu. Kita tahu sendiri bahwa cakupan e-commerce itu kan luas. Jika disimpulkan, betul e-commerce itu jual beli barang secara elektronik lah gitu ya. Sehingga manfaat yang diperoleh tadi baik pembeli maupun penjual sama-sama tidak terkekang oleh waktu, gitu ya. Untuk perusahaan, efisiensi waktu, pemasarannya lebih luas dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini saya tidak menemukan di laporan yang saya terima, laporannya tugas akhirnya Leli. Jadi batasan untuk jenis transaksi e-commerce-nya ini, Leli mau pakai yang mana nih? Apakah, kan ada banyak ya, kurang lebih 6 kalau nggak salah, dikoreksi ya kalau saya salah. Misalnya bisnis to bisnis, ataukah bisnis to customer, ataukah customer to customer, ataukah customer to bisnis, ataukah bahkan non-bisnis electronic commerce, dan lain sebagainya. Nah, apakah Leli sudah menggali jenis-jenis transaksi e-commerce itu? Belum, Bu. Belum. Jadi kalau misalnya tadi yang saya sebutkan arahnya ini mau kemana, berarti Leli belum bisa menentukan ya jenis e-commerce yang akan Leli bangun ke depan ini yang seperti apa? Ya, belum. Belum. Jadi dalam brainnya Leli, e-commerce itu jual beli online, gitu aja mungkin ya. Ya berarti kalau seperti itu bukan e-commerce ya, penjualan online mungkin. Jadi bayangannya mungkin Leli seperti apa ya? Jadi nanti membangun web gitu si ininya, si tenun gadulnya. Kemudian nanti disediakan fasilitas search misalnya, terus nanti pembeli klik masuk ke keranjang belanja kayak gitu. Yang ada di pikiran Leli untuk mengangkat tema ini gimana? Iya, Bu, seperti itu. Oh, kayak gitu ya. Kalau kayak gitu berarti mungkin kan penjualan online gitu. Kalau e-commerce kan nanti ada pihak ketiganya, mungkin untuk paymentnya. Ya, nanti dipikirkan paymentnya gimana. Sudah terpikirkan, harus terpikirkan. Atau masa mengangkat tema belum terpikirkan. Gimana Leli ke depannya? Kan pasti taruhlah kita jangan berbicara e-commerce dulu, tapi jual beli online aja dulu. Nah, untuk pembayarannya gimana Leli?
Online juga, Bu. Online juga. Iya. Berarti nanti ada sistem dummy gitu ya, pura-puranya seperti banknya gitu. Iya, Bu. Online juga. Nah, harus dipikirkan juga matang-matang ya, jenis transaksinya, kemudian pihak ketiganya, dan kemudian gini, harus dipikirkan juga security-nya. Nah, security-nya mau seperti apa? Apakah dengan kriptografi, ataukah mau dengan one time password, atau seperti apa? Itu kan harus dipikirkan, sebab dunia online sekarang kan sangat menjamur gitu ya, sangat banyak sekali, siapapun bisa. Tanpa web pun sekarang bisa menggunakan fasilitas, misalnya nebeng di Facebook, nebeng di Instagram, dan perlu capek-capek menggunakan jasa orang ketiga untuk membangun web, misalnya seperti itu. Nah, jadi Leli menurut saya harus bisa menampilkan kelebihan nanti aplikasi yang dibuat Leli dalam mengangkat si produksi ini. Ya, jadi kalau misalnya kesannya sederhana, ya sudah aja nebeng di Facebook. Sekarang kan banyak tuh di Facebook grup-grup penjual apa, gitu ya. Demikian pula Instagram dan lain sebagainya. Nah, apa di sini Leli gitu namanya? Mungkin saya bisa kasih gambaran. Nah, bagus. Menurut saya jangan penjualan online saja karena itu kan mulai sederhana. E-commerce yang diambil, tapi nanti jenisnya e-commerce-nya yang mana, ya, yang diambilnya. Nah, kemudian dari sisi sebentar, ini laporannya malah close. Kemudian dari sisi adminnya lah, katakan seperti itu. Ini nanti akan servernya lah gitu disimpan di mana? Ainuluk nama desa bukan? Iya, Bu, desa. Maaf sekali. Ini sinyal udah tembus ke sana? Udah. Udah bagus sinyalnya ke sana. Gitu. Berarti nggak ada masalah lah ya untuk sinyal. Untuk sekarang, Bu. Sekarang lagi di Majalengka, Bu. Enggak, ini kan nanti kan di Nunuk mungkin kan akan dipasang ininya servernya, katakan seperti itu. Udah ada wifi, Bu. Di desa Nunuknya berarti. Iya, di desa. Di desanya ya, di desa Nunuknya. Nggak ada masalah ya untuk ini dan lain sebagainya. Iya. Itu kan saat kita mengangkat e-commerce atau penjualan online, sinyal kan sangat berpengaruh ya. Iya, Bu. Ya, jangan sampai itu menghambat. Akhirnya yang tadinya kita mau meningkatkan produktivitas, meningkatkan laba, malah jadinya terhambat gara-gara si sinyal. Ya. Iya, Bu. Nah, gini, untuk rumusan di sini kan hati-hati ya. Jadi harus bisa membedakan, kata saya juga tadi berulang, apa itu e-commerce, apa itu penjualan online, gitu ya. Nah, Leli di rumusan masalah poin yang kedua mengatakan di sana implementasi sistem informasi penjualan online, gitu ya. Jadi betul gitu ya, bahwa e-commerce itu penjualan online benar, tapi berdasarkan tipenya tadi. Jadi ini mah mungkin kurang baca aja lah, kurang menggali ya. Iya. E-commerce itu jenis tipenya ada apa saja, nah digali masing-masing berbeda. Nah, sehingga untuk pemesanan barang ditampilkan pada website hanya sampai dengan proses pembayaran yang harus dilakukan konsumen. Tidak ada tracking berarti. Nanti jasa pengirimannya gimana? Jasa pengirimannya, Bu? Yang terpikirkan oleh Leli kan pasti ada jasa pengiriman mungkin.
Masa harus diambil? Iya, Kan ada ongkos kirim dan lain sebagainya mungkin. iya ada. Kan harus tapi kita ke sana ya. Iya, Bu. Ya, jadi nanti kan harus sampai bisa menampilkan estimasi waktu. Kira-kira nyampainya berapa hari dengan jasa pengiriman A. Jasa pengiriman A juga kan misalnya ada yang reguler, ada yang ekspres dan lain sebagainya, gitu ya. Kan terbagi lagi. Harus difikirkan juga ke sananya, ke depannya, gitu. Kemudian dalam proses pemasaran, iya sih. Manfaatnya dipecah saja. Manfaatnya untuk konsumen apa, kemudian bagi penjualnya apa manfaat yang didapat, gitu ya. Iya, Bu. Nanti itu meningkatkan pemasaran, menjangkau pasar yang lebih luas. Ya. Nah, ini kain tenun, saya baru tahu sekarang ya bahwa di Lombok itu ada kain tenun. Coba slide-nya ke slide yang ada gambar kain tenunnya, Lel. Iya, Bu. Sebentar ya. Ini, Bu. Setelah ini. Iya sih Mas Saha. Nggak tahu namanya, Bu. Lupa lagi. Hah? Jadi yang bikinnya siapa? Ini ya asli orang Nunuk, Bu. Kamu udah ngambil data belum? Udah. Udah. Tapi yang bikinnya nggak tahu sih Mas siapa. Kumaha sih? Soalnya ada berapa orang gitu, Bu. Jadi yang saya temui beda di toko. Oh gitu. Ya. Ingat-ingat. Terus kamu juga harus bisa mempraktekkan ini, Leli, nanti buat sidang. Ini udah belajar, Bu, tapi sedikit. Iya, harus. Ya, iya, itu kan mengeksplor ini ya. Kan warisan leluhur katanya. Jadi salah satunya kan Leli gitu. Ini di luar ini ya, di luar topik. Setelah ini teh yang dipergunakannya teh kain apa, jenis apa gitu atau apa sih namanya? Itu asli buat sendiri benangnya, Bu, dari kapas. Kain kapas. Oh, tapi memang coba slide setelah ini. Nah, tapi memang begitu ya ciri khas coraknya. Iya, Bu. Itu karembong Bu namanya. Tapi belum dibuat pakaian. Karembong teh samping berarti gitu. Mohon. Oh iya, mungkin pemilihan warnanya aja kali ya. Masih alami gitu ya. Masih alami. Memang seperti ini gitu ya. Nah, dalam proses pembuatannya pun ini kan akan menjadi masalah ya. Masalah manakala terjadi keterlambatan. Jadi ketika misalnya Leli mencantumkan bahwa dari mulai pemesanan sampai dengan proses pengiriman 1 minggu misal gitu ya. Nah, itu pun kan harus jadi bahan pemikiran ketika ada risk analisisnya. Jadi yang harus Leli lakukan juga di dalam metodologi nanti yang akan dipergunakan RUP ya pakainya. Nah, di RUP di analisis dan desain Leli nanti selipkan analisis resikonya sehingga resiko-resiko yang kemungkinan muncul nanti apa saja gitu. Mungkin bermasalah dalam sisi benangnya jadi pajejet mungkin. Nah, kemudian mungkin juga ketersediaan bahan bakunya dan lain sebagainya sehingga akhirnya pada saat menayangkan katakanlah iklan gitu ya.
di webnya tidak sesuai. Itu kan jangan sampai jadi mengecewakan pembeli juga. Iya, Gitu. Nah, kemudian kan nilai unggulnya harus diperlihatkan ya dari kain ini. Apa sebetulnya nilai unggulnya, bisa dituangkan nantinya gimana, di manfaat bagi konsumen. Jadi konsumen juga selain manfaat yang diperolehnya itu melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke tempat, itu jelas, itu dipermudah. Tapi juga apa yang membedakan tenun gadot ini dengan tenun-tenun yang lain, gitu. Sehingga si konsumen itu tertarik untuk membeli. Kita kan di sini manfaatnya kan ingin meningkatkan pemasaran penjualan juga. Jadi harus ya. Jadi risk analysisnya harus benar-benar digali, harus benar-benar tajam. Jadi seperti halnya gini gambarannya. Saya punya satu botol aqua, merek aqua. Saya punya satu botol mereknya Le Minerale. Nah, mungkin bagi orang-orang yang sudah istilahnya terbiasa dengan aqua akan memilih aqua gitu ya. Nah, bagaimana upaya Leli untuk memasarkan Le Minerale ini? Padahal istilahnya teh sama-sama air putih dengan ditambahkannya sari kelapa lah apa gitu. Nah, ini pun sama. Bagaimana gitu. Sambungkan dengan sisi ke-e-commerce-annya. Apakah misalnya pembayaran bisa secara kredit, bisa kemudian misalnya karena 10 pembeli pertama beli 1 berarti setengah meter misalnya. Nah, harus ke sana sehingga nanti sesuai dengan tujuan dan manfaat yang Leli dapatkan bisa terjawab nanti di kesimpulan. Seperti itu ya. Nah, RUP-nya ini tidak terlalu sulit bagi Leli. RUP itu salah satu object oriented analysis and design untuk software development life cycle yang ribet karena dia memiliki sisi horizontal dan sisi vertikal masing-masing. Ya, jadi dalam setiap tahap ada tahap lagi, gitu ibaratnya. Kalau sekiranya memang Lelinya mampu, silahkan saja. Ya, nanti tinggal dipelajari saja bahwa titik temu misalnya untuk bisnis modeling dengan inception itu bagaimana, karena nanti inception tuh punya lagi tahap, bisnis modeling punya lagi tahap saja di dalamnya. Nah, harus bisa memetakan itunya ya, hati-hati. Tapi UML nggak ada masalah, karena selama ini yang dipergunakan juga UML ya. Nah, yang terakhir dari saya, tetap konsisten ya dalam mengerjakan tugas akhirnya, harus tetap konsisten, apalagi diberi kemudahan seperti ini, jadi bisa seminar di manapun gitu ya, bisa bimbingan kapan saja ya, kecuali waktu pembimbingnya tidur main tentang seminar, tentang bimbingan artinya jam kerja lah gitu, bisa janjian tanpa harus ketemu, bisa tatap muka seperti ini dan sebagainya. Saya kira tidak ada alasan untuk telat gitu ya, tugas akhirnya bisa lah ya. Insya Allah. Oke. Nah, sekian dari saya, terima kasih Pak Ii. Baiklah, terima kasih Bu Depi atas masukannya ya, yang sangat membangun sekali. Ini suara saya jelas nggak? Jelas Pak. Hah? Jelas Pak. Jelas, nggak deg-degan nggak? Enggak Pak. Nggak. Jadi yang harus menjadi catatan oleh Leli ya, yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Depi, yang pertama adalah sistem penjualannya akan seperti apa, kamu arahnya itu harus jelas ya Leli ya.
Terus Iya. yang kedua, sistem pengirimannya apakah akan menggunakan pihak ketiga seperti JNE, JNT, atau anterin aja atau apa, itu banyak. Sistemnya akan menggunakan seperti itu, ataukah hanya ini pengirimannya sistemnya di wilayah Majalengka saja, ataukah nanti akan menyeluruh seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh Leli. Ya, Iya. kalau seluruh wilayah Indonesia mungkin kita akan memakai pihak ketiga seperti JNE, JNT. Yang dekat Ibu Depi itu JNT ya, Bu? Iya. JNT. Terus yang ketiga, kuasai materi sepenuhnya agar alur dari penelitian kamu ke depannya itu lebih jelas gitu, biar terarah nantinya gitu. Yang keempat adalah perhatikan juga yang seperti yang tadi Ibu Depi katakan, yaitu sistem keamanannya. Dikhawatirkan kalau pas itu udah jalan ada yang ngehack gitu. Tadinya sih saya menyarankan kamu itu pakai sistem Android gitu. Soalnya kita udah gak zaman di web gitu. Biar nantinya lebih enak kan penggunaannya. Apakah nanti di sistem penjualan yang kamu sediakan ini ada tempat dropnya atau orang per orang nantinya? Nah, itu juga harus diperhatikan sebab cangkupan e-commerce yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Devi itu sangat luas ya, Bu. Iya, luas Kamu sekali. akan yang 7 cangkupan itu tuh kamu mau bisnis to bisnis atau bisnis to customer atau seperti apa nantinya. Nanti kamu akan tahu arahnya kemana e-commerce kamunya. Jangan kamu pakai secara garis umum gitu, tapi harus ke garis khusus ya. Terus yang ketujuh itu kamu perhatikan kelebihan yang kamu berikan dari penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Kelebihannya apa gitu, Leli? Ya, biar kamu bisa ada pembanding dengan peneliti sebelumnya gitu. Ya. Yang kedelapan, kamu harus jelas tentang data di lapangan. Ulah sampai anu dipresentasikan ma A, anu di lapangan ma B gitu. Itu sering kejadian tuh. Seperti itu kayak benar, berarti kamu harus benar-benar di lapangan itu jelas observasinya. Ya. Iya. Dan yang ke-9 itu perhatikan juga sistem yang digunakan di penelitian. Itu harus diperhatikan juga, jangan sampai dekdog tuh. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau disampaikan untuk Eli? Ada yang mau disampaikan untuk Leli? Cukup. Leli, halo? Ya, halo. Ya, diam aja. Ya, Cukup. iya cukup, Pak. Jadi ini sudah cukup ya, dan untuk berita acaranya nanti saya akan kirim ke Bu Depi untuk ditandatangan digital. Setelah dari Bu Depi diserahkan ke Leli, Leli juga nanti tanda tangan digital, dan untuk format catatan revisi Ibu Depi bisa diisi juga di sananya. Dan untuk yang menghadiri acara ini mohon secepatnya dikirimkan juga apa itu teh kehadirannya ke kami supaya kami bisa melakukan tanda tangan digital nantinya. Seperti itu. Untuk acara seminar proposal PA kali ini kita cukupi sampai di sini dulu. Saya anggap bahwa seminar proposal ini sudah lancar dan saya anggap lulus dan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti itu mungkin lebih jelasnya. Mungkin Ibu Depi ada tambahan lagi, Bu? Cekap. 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 Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan Leli ditutup. Terima kasih atas terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.